Jadi proses katarak itu sendiri ada sesuatu yang alamiah, semua orang pasti akan mengalami. Lensa mata yang tadinya bening ketika seseorang masih muda, perlahan itu berubah memutih seperti susu. Nah, Mhm. ketika proses itu terjadi, maka kita sebut sebagai proses katarak. Ya, jadi kelebihannya lensa-lensa premium itu kita memberikan keleluasaan untuk pasien Mhm. yang sudah menjalani operasi untuk tidak bergantung dengan kacamatanya. Selamat datang di podcast Beritanda, beragam info mata undaan. Bersama saya, Salma, host Beritanda yang akan menyajikan beragam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Bagi kanca sehat yang ingin mendengarkan audio file Beritanda, dapat didengarkan langsung melalui Spotify ya. Dan bagi kalian yang ingin melihat episode lain dari Beritanda, dapat langsung aja ke YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Kanca sehat, seperti yang kita tahu, katarak merupakan suatu kondisi umum yang bisa mempengaruhi penglihatan mata kita. Kabar baiknya, operasi katarak ini menjadi prosedur yang aman dan juga efektif untuk mengembalikan penglihatan mata kita. Namun, tahukah Anda ada satu keputusan yang perlu dipertimbangkan betul-betul sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi katarak, yakni pemilihan lensa intraocular lens atau lensa tanam buatan yang biasa disebut dengan IOL. IOL merupakan lensa tanam buatan yang berfungsi untuk menggantikan lensa alami mata kita yang mengalami kekeruhan akibat katarak. Lalu apa aja sih yang perlu kita perhatikan sebelum menentukan pilihan IOL yang tepat? Langsung aja di episode kali ini kita akan membahas mengenai apa aja yang perlu diketahui sebelum memilih lensa saat hendak melakukan operasi katarak. Telah hadir bersama saya kali ini Dr. Tigor Sitorus, dokter spesialis mata divisi kornea dan bedah refraktif. Apa kabar dokter? Selamat datang di podcast Beritanda. Oke, baik kabarnya. Terima kasih ya dokter sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Oke dokter, sebelum membahas mengenai lensa lebih jauh nih dokter, boleh nggak sih dok dijelaskan ke kanca sehat mengenai apa itu katarak dan bagaimana prosedur dari operasi katarak itu sendiri? Oke, jadi proses katarak itu sendiri ada sesuatu yang alamiah, semua orang pasti akan mengalami. Lensa mata yang tadinya bening ketika seseorang masih muda, perlahan itu berubah memutih seperti susu. Nah, Mhm. ketika proses itu terjadi, maka kita sebut sebagai proses katarak. Oke. Dan untuk tindakannya yang harus kita lakukan ketika seseorang memiliki katarak tidak bisa hanya diobati saja. Jadi tindakan yang kita lakukan adalah tindakan operasi, mengeluarkan isi yang keruh tadi yang memutih seperti susu itu kemudian kita sedot keluar. Nah, metodenya ada banyak sebetulnya. Nah, tapi di undaan kita memiliki metode yang memiliki insisi atau sayatan sekecil mungkin. Jadi tindakan vakoemulsifikasi melalui sayatan yang kecil itu sendiri hanya di bawah 3 mili. Nah, katarak itu dikeluarkan. Kemudian setelah proses pengeluaran selesai, kita memasukkan lensa tanam untuk menggantikan lensa yang semula itu. Oke, jadi di Rumah Sakit Mata Undaan ada yang namanya prosedur operasi pakoemulsifikasi, betul ya Iya, dokter ya? iya. Yang mana itu sudah sangat canggih karena insisinya sangat kecil. Tadi dokter singgung nih mengenai penanaman lensa tanam buatan ya untuk Mhm. menggantikan lensa alami mata kita yang biasanya disebut dengan IOL ya dokter ya. Iya, Nah mhm. mungkin bisa dijelaskan nih dok, apa aja sih jenis lensa tanam buatan atau IOL yang umumnya tersedia untuk operasi katarak ini dok? Oke, jadi secara umum ada banyak pilihan lensanya di pasaran. Yang paling banyak kita gunakan memang lensa yang monofokal, jadi untuk membantu seseorang melihat jauh setelah operasi katarak. Oke. Tapi selain lensa monofokal itu, ada juga lensa premium, jadi lensa multifokal untuk Mm-mm. membantu melihat di berbagai jarak, lensa EDOF untuk melihat untuk jarak jauh dan menengah, atau lensa torik yang bisa membantu seseorang jika dia memiliki silinder. Oke, jadi kalau di Rumah Sakit Mata Undaan sendiri ada 4 opsi ya dokter ya, monofokal, multifokal, EDOF dan juga torik. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dokter keunggulan dari masing-masing lensa ini? Oke, jadi kalau misalnya setelah menjalani operasi kemudian seseorang dipasang lensa yang monofokal, Mhm. memang dia akan mendapat penglihatan yang terang untuk melihat jauh. Oke, Tapi ketika dia melihat jarak menengah atau jarak dekat, nah itu dia akan mengalami gangguan, jadi penglihatannya buram, harus dibantu dengan bantuan kacamata. Jadi kacamata. seseorang akan sangat bergantung dengan kacamata. Tapi kalau misalnya seseorang memilih lensa-lensa premium, misalnya lensa multifokal, Mhm. itu dia akan memiliki kemampuan untuk melihat lebih baik, untuk lihat jauh, jarak menengah maupun jarak dekat. Jadi dia akan jadi tidak terlalu bergantung dengan kacamatanya. Bahkan Mhm. beberapa kasus bisa
tidak memerlukan kacamata Oke. lagi. Untuk lensa yang EDOF ya extended depth of focus itu seseorang akan memiliki kemampuan untuk melihat jauh dan jarak menengah yang baik. Kurangannya ketika melihat dekat dia masih akan butuh bantuan kacamata. Oke. Sedangkan lensa torik itu lensa silinder. Nah, itu kita gunakan untuk menanggulangi efek dari silinder yang dimiliki oleh seseorang pasien. Jadi, kalau misalnya ada silindernya, kalau dia hanya pakai lensa monofokal atau lensa multifokal Mhm. atau EDOF yang tanpa torik, dia akan tetap membutuhkan kacamata silinder setelah operasi. Oke, baik dokter. Jadi, semisal pasien atau kanca sehat nantinya memilih lensa multifokal, itu akan lebih baik ya dokter dibandingkan dengan lensa monofokal karena dia bisa mengoreksi berbagai, kelainan refraksi yang lainnya gitu, tidak hanya satu atau seperti apa, Dok? Iya, jadi kelebihannya lensa-lensa premium itu kita memberikan keleluasaan untuk pasien Mhm. yang sudah menjalani operasi untuk tidak bergantung dengan kacamatanya. Dia bisa beraktivitas lebih bebas, dia Mhm. akan terbantu aktivitasnya. Nah, misalnya nih pasien-pasien sudah tahu kan mengenai dengan, pilihan lensa IOL premiumnya, dokter. Kira-kira faktor apa aja sih dokter yang perlu dipertimbangkan oleh pasien saat memilih jenis lensa tertentu, Dok? Oke, jadi kayak tadi kita bahas, ada banyak pilihan lensa Betul. premium yang ada di pasaran, tapi tidak semuanya cocok untuk semua orang. Mhm. Tidak serta-merta ketika seseorang punya kemampuan untuk memilih lensa yang paling mahal sekalipun, Mmm. lensa itu akan cocok untuk seseorang tersebut. Jadi, biasanya yang secara umum kita ingin tahu adalah apa sih aktivitas sehari-hari seseorang itu yang memerlukan lensa premium itu. Kebutuhannya, harapannya ketika setelah menjalani operasi seperti apa. Untuk kan sangat menentukan lensa apa yang akan dokter sarankan bagi pasien itu. Kemudian untuk lensa-lensa premium kita juga memerlukan pemeriksaan lengkap mulai dari bagian depan mata, mulai dari permukaan paling luar mata, dari kornea mata, dari lapisan air mata pasien, dari kekeruhan lensanya, kemudian kondisi saraf mata pasien itu tersebut untuk menentukan apakah seseorang ini ideal untuk menjalani penanaman lensa tanam premium itu. Jadi kalau misalnya ternyata lapisan tear filmnya atau air matanya tuh nggak oke, ya harus kita obati dulu, kita beri obat, kita tangani dulu, kita sembuhkan dengan baik, baru kita bisa melanjutkan prosedur pemeriksaan. Kalau misalnya ternyata ada gangguan di saraf matanya, lah itu harus kita lihat dulu. Jadi kita biasanya sebelum melakukan pemeriksaan kita cek dulu, kita scan dulu saraf matanya. Nah, kalau misalnya semua oke, kita bisa lanjut. Kalau ada gangguan, kita harus tangani dulu. Bahkan ada misalnya kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak ideal, ya kita tidak bisa menyarankan pemasangan lensa premium itu di pasien tersebut. Oke, Tuh, berarti memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi dari pasien itu sendiri ya, betul. dokter ya. Oke, dokter. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini bisa jadi pertimbangan nih, Dok, untuk kanca sehat ataupun pasien yang akan melakukan operasi katarak. Kira-kira seberapa besar sih, dokter, pengaruh jenis lensa yang dipilih terhadap kualitas penglihatan pasien setelah operasi katarak, khususnya bagi mereka yang memang memilih IOL premium? Oke, jadi kalau buat teman-teman yang mempertimbangkan pemasangan lensa premium ini, memang dengan kelebihannya, memang masing-masing lensa punya kelebihan masing-masing. Harapannya setelah pemasangan lensa premium ini, teman-teman bisa tidak terlalu bergantung dengan kacamatanya. Bahkan bisa saja malah tidak membutuhkan kacamata lagi untuk beraktivitas. Walaupun memang seperti tadi saya sebutkan di awal, evaluasi kondisi saraf mata itu penting. Mhm. Karena bisa saja untuk pasien-pasien yang tidak sesuai, pemasangan lensa premium malah akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan atau yang tidak diharapkan setelahnya. Oke, baik. Jadi tetap harus melakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu ya dokter ya, sehingga nanti dokter bisa menyarankan nih kira-kira solusi apa yang paling tepat untuk pasien berdasarkan Mhm. kondisi mata pasien. Ini mungkin pertanyaan yang juga sering dilontarkan ya dokter ya untuk pasien terkait dengan pemasangan lensa IOL premium ini untuk pasien katarak. Nah, apakah pemasangan lensa IOL premium ini bersifat permanen, dokter? Semua lensa tanam sebetulnya, mau itu lensa monofokal maupun lensa premium, semuanya bersifat permanen. Jadi ketika proses pemasangan kita desain untuk
dia bertahan di dalam mata sampai seterusnya. Jadi memang sifatnya permanen ya Kanca Sehat. Jadi tidak dicopot pasang gitu enggak ya dokter ya? Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita akhirnya memutuskan untuk mengambil lensa yang kita tanamkan di awal, kemudian kita ganti dengan lensa yang baru. Misalnya setelah terjadinya trauma, misalnya benturan pada mata, akhirnya lensa itu bergeser. Nah, itu kita harus melakukan reposisi atau bahkan tindakan paling ekstrimnya lensa yang lama yang bergeser itu kita keluarkan dan kita ganti dengan lensa yang baru. Tapi itu hanya terjadi pada kondisi-kondisi khusus. Secara umum sih lensa itu bisa bertahan selamanya. Oke, memang pada dasarnya ini ditanamkan atau penggunaannya adalah untuk permanen ya dokter ya. Tapi memang pada kondisi khusus nantinya akan ada tindakan untuk memperbaiki lensa yang sudah ditanam itu tadi, gitu ya dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya dokter. Ini mengenai dengan resiko dokter. Kan semua prosedur operasi pasti ada resikonya. Nah, apakah justru penggunaan lensa premium ini atau lensa IOL ini dapat mencegah terjadinya katarak sekunder atau katarak PCO dokter? Oke, jadi sebetulnya pemasangan lensa itu tidak secara serta-merta membuat resiko katarak sekunder itu hilang. Jadi kemungkinan itu tetap saja ada, tapi yang perlu mungkin teman-teman ketahui, katarak sekunder itu bukan berarti bahwa kataraknya muncul kembali. Jadi katarak sekunder itu sebetulnya kita gunakan istilah katarak sekunder untuk menyederhanakan saja. Jadi sebetulnya ketika proses operasi katarak yang awal itu kita tadi saya sebutkan menyedot mengeluarkan katarak yang keruh itu dari dalam mata. Nah, kita meninggalkan selaput atau kapsul pelindung pembungkus lensanya itu. Kapsul pelindung ini warnanya bening. Jadi kita tidak perlu lakukan operasi pada awalnya. Tapi seiring waktu pada beberapa kasus, beberapa pasien, kadang selaput yang bening ini dia berubah menjadi memutih. Nah, ketika memutih itu akan membuat pandangan jadi kabur, jadi buram. Terus bagaimana kalau misalnya itu terjadi? Yang kita lakukan cukup dengan tindakan laser saja. Kalau misalnya terjadi katarak sekunder atau PCO tadi, cukup di laser, prosesnya singkat, tidak nyeri, bahkan jauh lebih singkat dibandingkan operasi katarak. Oke, jadi untuk katarak sekunder ini bukan dikarenakan akibat dari proses prosedur operasi katarak ya dokter ya? Bukan. Oke, dan nanti pun kalau misalnya diketahui ada kondisi katarak sekunder, hanya perlu melakukan laser aja, tidak perlu melakukan operasi katarak kembali gitu ya dokter ya. Oke dokter, kan mungkin dari Kanca Sehat sudah mendengarkan ya tadi obrolan kita mengenai lensa premium. Nah, kira-kira dokter siapa aja sih dok mereka yang disarankan untuk memilih IOL premium saat operasi katarak dok? Saya sarankan untuk memilih lensa premium ini adalah buat kanca-kanca sehat yang masih memiliki pola hidup aktif. Jadi masih olahraga juga masih jalan, aktivitas bekerja juga masih jalan, masih misalnya aktivitas depan komputer, masih suka nyetir sendiri kemana-mana, masih suka baca buku, main HP, dan setelah operasi pingin bebas dari kacamata, lensa premium ini bisa jadi pilihan yang akan sangat membantu untuk kanca sehat semuanya. Nah, itu tadi Kanca Sehat, obrolan Beritanda kali ini tentang apa aja sih yang perlu diketahui sebelum memilih lensa saat hendak melakukan operasi katarak. Nah, Kanca Sehat jangan lupa untuk like, komen, dan juga share podcast Beritanda kali ini ke keluarga, sahabat, kerabat, ke semuanya yang akan menjalani operasi katarak, apalagi yang memiliki gaya hidup aktif ya dokter. Benar. Kanca Sehat jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan mengikuti segala informasi yang terupdate dan menarik dari Rumah Sakit Mata Undaan. Nantikan kembali tayangan podcast Beritanda di YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Di mana mata sehat, nang undaan wae. Dadah. Terima kasih. Nang undaan wae.